jangan nangis Pak, tenang Pak. Siswa mau kuliah Pak. Pak, duitnya buat apaan Pak? Duitnya buat main slot Pak ya? Bapak main slot Pak ya? Untuk klaster pertama, pada Agustus 2026, Saudara NAP, selaku Wakil Rektor 3 Unsud, atas sepengetahuan Saudara ASO, selaku Rektor Unsud, melalui 2 perantara, yaitu Saudara DMW dan Saudara AW. Keduanya selaku pihak swasta, ini diduga meminta sejumlah uang kepada orang tua calon mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran senilai 650 juta untuk satu mahasiswa. Bahwa kemudian permintaan tersebut dipenuhi oleh orang tua calon mahasiswa baru. Namun demikian, setelah uang tersebut diberikan kepada 2 orang perantara tadi, DMW dan AW, anak yang bersangkutan tadi yang calon mahasiswa justru dinyatakan tidak lulus seleksi mahasiswa baru di Universitas Jenderal Sudirman. Atas dinamika yang terjadi tersebut, kemudian selanjutnya pihak orang tua dari mahasiswa tadi meminta pengembalian penuh atas uang yang sudah diserahkan melalui DMW dan AW. Tetapi kemudian saudara DMW dan AW diketahui sudah menggunakan uang yang diberikan kepadanya untuk keperluan pribadinya, dengan memberikan perintah dalam rangka penerimaan mahasiswa baru dengan kode jangan diminta di awal. Jika dikasih, bilang terima kasih. Ini kode atau arahan-arahan atau perintah-perintah yang sering digunakan oleh Saudara ASO selaku rektor kepada Saudara MYN ketika ada pihak-pihak orang tua atau mahasiswa baru yang akan melakukan pengurusan di jalur mandiri. Dalam komunikasi tersebut, Saudara ES atas pengetahuan Saudara ASO melakukan tawar-menawar mahar. Ada negosiasi atau ada semacam transaksi dengan pihak pengepul dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Selamat malam Mas Tifal. Kalau baca pola OTT biasanya kan kita lihat KPK itu menindak pejabat pemerintahan atau ya paling sering adalah pemerintah daerah. Kalau sekarang sampai ke penindakan OTT di level kampus, apa yang Anda baca dari sini? Ya, artinya Mas Tifal, korupsi sudah menyebar ke seluruh penjuru kehidupan bernegara kita. Sampai-sampai institusi pendidikan yang seharusnya dapat menjadi teladan, ternyata juga tidak bebas dari korupsi. Dan kalau kita ingat, ini juga bukan kasus pertama ya, ketika KPK menangani perkara korupsi di kampus, kita ingat di tahun 2022 KPK menangani korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unila. Dan kalau kita lihat dari kasus Unila, itu kan tidak jauh dari jual beli kursi penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri. Mas Tifal. Dan sampai di saat itu kasusnya terkuak 100 sampai 350 juta buat kursi mahasiswa baru itu di jalur mandiri. Tapi kalau kemudian Anda melihat kasus semacam ini, tidak hanya rektor, tapi warek akademik, warek kemahasiswaan, kabak akademik juga ikut ditangkap dalam kasus ini. Miss-nya di bagian mana soal proses penerimaan mahasiswa baru itu? Ya, seleksi mandiri itu rawan korupsi. Kenapa demikian Mas Tifal? Karena minim kontrol eksternal. Semua keputusan diambil di internal kampus dan tidak lain dan tidak bukan dikuasai oleh pejabat-pejabat di rektorat. Nah, ini kan kemudian cara mereka bermain itu sangat mudah. Memainkan kursi, kemudian siapa yang berani membayar akan mendapatkan kursi. Meskipun mungkin dari sisi skor seharusnya mereka tidak lolos, tetapi karena berani untuk membayar dalam jumlah tertentu, kemudian mereka diloloskan. Jadi memang di sini diskresinya sangat tinggi, kewenangannya dimonopoli, tidak ada kontrol dari pihak eksternal, maka kemudian ujung-ujungnya adalah korupsi.
Ya, ini tidak asing ya. Kita sangat familiar dengan pola-pola seperti ini karena sudah ada peradilan terhadap ex rektor Unila yang kemudian kalau kita lihat perkara itu memang sangat memonopoli proses mekanisme seleksi jalur mandiri ini. Nah, sekali lagi kalau kita lihat memang jalur mandiri ini sebenarnya adalah salah satu prosedur yang diberikan kemandirian kepada kampus untuk melakukan pengelolaan pendidikan, tetapi disalahgunakan oleh para pejabat kampus. Yang menjadi pertanyaan, Mas Tifal, apakah di Unila yang sudah terungkap itu tidak terjadi di kampus-kampus yang lain? Nah, sekarang Unsud sedang diproses, meskipun kita harus menunggu apakah ditetapkan tersangka atau tidak. Pertanyaannya, Mas Tifal, ini cuma Unsud dan Unila saja atau kampus yang lain yang juga melakukan hal yang sama? Kedua, ini baru periode yang sekarang atau dari tahun-tahun kemarin sudah melakukan hal yang sama? Saya sih ragu kalau itu hanya ada di Unila dan di Unsud ya. Jangan-jangan pola yang seperti ini juga terjadi di tempat-tempat yang lain yang menggunakan metode model seleksi mandiri, Mas Tifal. Sebenarnya ini sama sekali bukan modus baru ya, dan juga bukan pula kasus yang baru pertama kali ditemukan. Setiap musim penerimaan mahasiswa baru selalu ada temuan soal kasus ini gitu. Ya. Tetapi sudah menjadi rahasia umum bahwa jalur mandiri ini adalah memang jalur di mana ada pintu-pintu atau celah ya, penyelewengan dana atau dalam tanda kutip jual beli kursi kuliah ya gitu. Yang ini dimanfaatkan oleh kampus untuk mengeruk ya keuntungan sebesar-besarnya sebagai bagian dari pendapatan ketika penerimaan mahasiswa baru gitu. Jadi sejak lama ini terjadi dan bahkan sudah banyak ya usulan dan juga rekomendasi karena jalur mandiri ini sangat merusak integritas dan juga reputasi kampus. Banyak sekali pimpinan-pimpinan kampus, nggak hanya sekarang yang sedang ramai di Unsud, tapi juga kampus-kampus yang lain terlibat kasus penerimaan jalur mandiri, lalu ada praktek jual beli kursi kuliah ya. Karena itu memang kehadiran jalur mandiri ini ya, keberadaannya ini memang menimbulkan tanda tanya besar. Jadi ini jalur yang sangat gelap dan memberikan karpet merah bagi mahasiswa atau orang tua yang memberikan uang lebih kepada kampus gitu ya. Tapi kasus dugaan korupsi ini apakah memang hanya di Fakultas Kedokteran, Bang Ubaid, atau mungkin ada di fakultas lain? Ya, tidak hanya di Fakultas Kedokteran ya, tapi juga di fakultas-fakultas lain juga sama. Ketika fakultas itu diminati oleh banyak calon mahasiswa, maka jalur mandiri juga menjadi jalur di mana celah ya jual beli kursi kuliah ini terjadi di jalur mandiri gitu. Bang Ubaid mengatakan jalur mandiri adalah karpet merah, termasuk juga ada oknum otonomi kampus. Saya ingin tanyakan Bu Yenti, pemerasan ini apakah semata-mata dalangnya adalah sang rektor? Lalu bagaimana pola korupsi seperti ini terjadi? Ya, ini kan kemungkinannya kan antara pemerasan. Kalau pemerasan itu inisiatifnya dari universitas siapapun itu oknumnya. Jadi dia menawarkan, ini tadi kan ada keponakan, berarti kan ada nepotisme juga ya, ponakan yang menawarkan gitu ya. Kalau tadi dikatakan oleh KPK kemungkinan juga ada suap menyuap. Kalau suap menyuap bisa jadi yang kemungkinan tidak bisa diterima, kemudian dia yang inisiatif menyuap, meminta pihak kampus untuk dia diterima. Atau yang ketiga tadi gratifikasi setelah penerimaan, nanti di belakang ada hadiahnya. Ini tiga-tiganya kemungkinan terjadi. Dan ini betul Ubaid tadi ya, ini betul-betul ladang subur untuk terjadinya korupsi. Jadi kalau ini sudah beberapa tahun, dan ini harusnya dibuka semuanya ya, apakah ini kemungkinan bukan hanya tahun ini saja, kebetulan saja ini kan tertangkap tangan dikarenakan ada yang pernah membayar 600 juta lebih tetapi tidak diterima. Dan dari situlah kemudian muncul. Nah ini yang menjadi bahan OTT karena kemudian ada penyadapan dan lain sebagainya. Artinya KPK harusnya sudah memapping di kampus-kampus mana saja dan kemudian mencari bukti-buktinya karena ini sangat memalukan. Apalagi dengan cara-caranya seperti itu ya dibandingkan dengan korupsi yang besar-besar. Ini kan nggak seberapa tapi tercorengnya dunia pendidikan luar biasa. Jadi ini betul harus dipidana seberat-beratnya karena
latar belakang dia pendidik, Ya, gitu ya. saya ingin dalami sedikit Bu Yenti. Tadi Bu Yenti mengatakan bahwa jalur mandiri ini bisa disebut ladang subur, tapi KPK juga baru menetapkan 3 tersangka dari pihak kampus, rektor, wakil rektor, dan juga kepala bagian akademik. Apakah memungkinkan jaringannya lebih luas? Oh, sangat mungkin, sangat mungkin. Dan ini kesempatan juga ya bagi DPR dan pemerintah. Ini kan melalui perantara yang namanya keponakan tadi menawarkan bahwa dia mempunyai channel lah rektornya karena saya ponakannya. Ini yang namanya trading influence. Ini yang diamanatkan oleh UNCAC untuk agar Undang-Undang Korupsi Indonesia memasukkan unsur ini gitu ya, sehingga perhatian Indonesia terhadap terjadinya korupsi dengan modus seperti ini nih kita berharap terkikis lah. Jadi jangan ada yang berani jadi maklar penerimaan ini adalah melakukan tindak pidana yang namanya trading influence gitu. Ini kan kelihatan sekali ya kalau Indonesia tuh tidak serius dalam memberantas korupsi karena sudah diamanatkan 2003 dan sudah diratifikasi, disahkan, sampai sekarang dia bergeming aja.